Baik, kita lanjutkan. Ini rebutan siapa yang duluan, Mas Roy dulu deh, nggak apa-apa Ya, sebelum Bang David. Terima kasih. Jadi nggak apa, ini namanya demokrasi. Ya, kalau tadi dikatakan itu ada dua orang yang sangat cerdas gitu. Kalau menurut saya enggak lah. Itu namanya orang melarikan diri ya kayak gitu. Ya bahkan dia menyebutkan dengan membanggakan dan pakai metafor bagaikan Nabi Musa dan Nabi Harun. Wah, hebat banget Nabi Musa dan Nabi Harun ketemu Firaun. Oh, makanya sebenarnya kan ada seorang penulis ya, ada seorang jurnalis senior namanya Lukas Warso yang itu sebenarnya menyelamatkan si Egy dan menyelamatkan Damai Lubis. Nggak usah ada dikatakan Nabi Harun dan Nabi Musa ya, itu gambarnya nih. Karena gambarnya kecil, kita tunjukkan aja pakai ini deh. Wah. Woi, bumi goncang-gancing, langit gelap-gelap. Alkisah di negara Oslo ya. Datanglah dua ini ada dalam dunia pewayangan yang namanya tuyul. Ini ada tuyul. Siapa ya, tuh tuyulnya? Tuyul nggak tahu namanya, pokoknya tuyul aja. Datang ke Jeniprit. Wah, biasanya tahulah ini siapa. Kemudian mereka minta, nggak ada hitam di atas putih, nggak ada pernyataan maaf. Dia malah berkata, saya nggak pernah minta maaf. Saya nggak pernah juga menyatakan bersalah. Ijazahnya tetap palsu. Loh, kok bisa? SP3-nya diberikan, itu pelanggaran hukum ya, pelanggaran hukum kamu kalau itu ya, ternyata tetap diberikan. Jadi inilah ketimpang siaran. Jadi Mbak Elvira dan seluruh pemirsa head to head CNN, kalau mereka bersalah sebenarnya nggak bisa begini. Kalau mereka bersalah tuh harusnya dengan satu kata, tobat mereka. Jadi mereka itu harus tobat gini loh. Nah, tobatlah mereka. Kata, wah, jadi harus tobat mereka, minta maaf. Bumi goncang-gancing, langit gelap-gelap, ijazah palsu tetap akan terbukti palsu nanti di sidang pengadilan. Mas Apri dokter, Mas Agri dokter ya Mas Agri. Kalau tadi Dokter apa pasti nih, Mas wayang, Agri? kalau Dokter Kalau Bang apa Mas Agri Agri ini? versi apa? Dokter apa nih? Ini dokter gadungan ini. Dokter apa nih Mas Agri? Ini dokter Enggak, gadungan ini. Ini nggak boleh nih. Ini gadungan bisa dilaporkan edukasi ini. buat masyarakat, Ini dokter gadungan. seluruh rakyat Indonesia, gelarmu apa, gelarmu? 270 juta Gelarmu penduduk apa? rakyat Indonesia. Pernah gelar nggak? Oke. Pernah bergelar apa ini? Oh, Ini apa ini? Pernah bergelar apa? Nah, ini show, it's part of the ini show. adalah Iya. contoh foto orang hamil. Ini dokter gadungan. Apa yang dilakukan Mas Roy hari Dokter ini gadungan. dan kawan-kawan Nggak adalah bisa. beliau memeriksakan istrinya ke dokter. Nggak bisa. Itu adalah membawa ini, Wah. tidak membawa istrinya. Nah, kemudian apa yang dicek? Gambar. Hari ini terjadi. Hari ini yang menghebohkan Indonesia ini terjadi. Nah, dia Saya sampaikan ya. cek perutnya. Ini dokter gadungan. Dia cek perutnya, ya. Kemudian dia sudah langsung mengambil kesimpulan. Oh, bayinya sungsang. Oh, kakinya cuma satu, cacat. Oh, muter-muter terus. Ini yang terjadi. Hiruk pikuk seluruh Indonesia ini yang dia lakukan adalah penelitian hanya memakai foto. Jadi bukan istrinya yang dibawa ke dokter, bukan kandungannya yang diperiksa, tapi foto. Foto postingan Dian Sandi, foto kopian sebelumnya itu yang diteliti oleh Roy Suryo. Yang sampai dari ini ribut-ribut terus. Nah, kemudian apakah kemudian seluruh masyarakat Indonesia akan dibuat hiruk pikuk seperti Roy Suryo yang dia meneliti memakai foto. Jadi bukan perut, bukan bayi yang diperiksa oleh dokter. Foto. Bayangkan foto yang foto yang diperiksa sehingga hiruk pikuk seluruh negeri ini. Oke. Ya. Gambarannya ini Mbak mungkin Elvira, seperti saya kira- teatrikal saya kira ya, memberikan gambaran ini seperti pelanggaran ini. ya. Gambaran dari Mas Roy Suryo tadi. Ini yang Oke. punya ijazah awal asli ya. MKes, Magister Kesehatan dari UGM aja nggak berani Itu pakai scan- senejat itu kayak scan gini. juga, Ini bukan asli, dokter Mas. palsu ini. Oke. Dokter palsu. Baik, Bang David silakan. MKes asli Ya. ini. Oke, saya kasih kesempatan Bang David dulu, Ya, silakan. tadi saya mau nyambung dulu yang tadi ke Ibu Kurnia tadi ya Oke. soal Aduh. mengatakan bahwa Kasihan banget ada aparatur dokter hukum nggak adil, nggak berimbang, apa. Jadi saya bilang kalau para teman-teman yang sudah tersangka ini misalnya posisinya agak berat dalam situasi hukum, mereka mengatakan aparat hukum nggak adil, nggak berimbang, ya.
Kalau misalnya agak menguntungkan, mereka bilang luar biasa hebat, kami nggak ditahan. Apa itu berarti? Itu namanya jujur, Mas. Penyidikan itu luar jujur, biasa. apa adanya. Jadi Ya, itu yang kita apa mau adanya mengatakan itu. bahwa Termasuk hargailah terhadap pemeriksaan setiap saya kemarin. tahapan. Diam Saya dulu, Mbak. mengatakan bapaknya itu bagus. Diam memang dulu. bagus. Tidak Anda ada merasa tekanan, memang terdidik benar. kalau ngoceh terus Ya. itu melambangkan Anda nggak juga, Anda terdidik. juga begitu. Usaha Jadi aja gini. Anda ngomong aja apa adanya. Jadi gini, kalau misalnya Anda memang warga negara yang baik, punya tujuan yang baik, hargai setiap tahapan proses hukum. Pak Jokowi nggak pernah ngoceh Kalau terhadap gitu, hukum. hargai Ya. klien Anda, Jadi Sylvester Matutina. Anda harus nggak ada kaitan dengan Sylvester, nggak ada kaitan dengan Sylvester. Jadi hargai proses hukum. Jangan ketika Anda sudah dekat-dekat untuk ditahan sekarang ngoceh. Seolah-olah hukum itu tidak adil bagi Anda. Nah itu kan yang Anda nggak melambangkan Anda manusia-manusia yang cerdas. Ya, Anda kau tak tahu manusia yang keadilan. tidak terdidik, Kau tak tahu keadilan. kecil jiwa, Ya, bukan cukup jiwa itu. besar. Ya, Jadi cukup itu. hargai Sylvester itu adalah setiap masalah. proses Ya, hukum. orang di pihakmu kan. Hargai Ya, institusi-institusi di Ini negara orang ini. Ini dulu Hargai dihukum nih. UGM, Oke, ini dulu. hargai penyidik, hargai misalnya kejaksaan, hargai semua proses, hargai setiap tahap, Baik, kita hargai fokus, mantan kita fokus. presiden Baik. Anda. Kalau kalian benar, hargai semua kalau tahapan kalian hukum, benar, jangan Anda kenapa nggak mau ada di diikutin atas proses hukum aja? Itu yang Sampai benar. ke pengadilan. Ajarin, Hah? Anda bukan kuasa Enggak, hukum kami. kalau kalian Nggak benar, perlu, kami proses sudah hukum tahu. aja jalani. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Ya. Macam-macam Nggak upaya yang usah, dilakukan. nggak usah. Kan itu artinya nggak Jokowi usah ini tidak. terhadap Itu penelitian yang mereka saya lakukan. mengerti. Ya. Itulah Saya cilakanya. ngerti. Kalau Kau berkorban foto yang di diteliti, YouTubemu. bayangkan Kami ibu datang dibawa ya, ke ke suaminya, hal, ke datang kemana-mana dokter, juga. Nggak ibunya masalah. nggak di rumah. Hati-hati kau kalau Yang dibawa bicara, suami ya. itu adalah Ya, gambar. kau itu Oke, YouTuber, yang digawas ya. itu gambar. Biasa Oke, denganmu. diskusinya kita- Tidak sama sekali. Ya. Tapi Iya, begitu iya, dikasih iya. hukum. Silakan. Ini yang dilakukan. Baik, Ini yang silakan duduk. dilakukan. Bu Kurnia silakan duduk. Luar biasa kan? Kita tidak Luar lanjutkan kalau biasa. tidak kembali. Oke, Bang Agri silakan duduk. Ya. Jadi silakan data dulu. palsu ya Pak Agri ya? Bang Ya, Agri, data palsu ya, Bang Pak Agri Agri. harus bisa dibedakan dong. Iya. Contoh yang Bang Agri lakukan ini nggak apple to apple. Sama sekali Kenapa nggak. nggak apple to Logikanya apple? salah. Ya, ini logikanya salah. Jangan Salah menyesatkan banget. publik ya. Peristiwa yang disidik di Polda Metro Jaya itu memang pencemaran nama baik. 310, 311 sekarang berubah menjadi 433, 434. Oke ya. Berkaitan dengan adanya fitnah. Fitnahnya terkait apa sih objeknya? Ijazah. Itu kan selembar kertas. Yes. Kalau yang disampaikan tadi itu kan nggak nyambung. Itu kan pemeriksaan medis. Bang, kenapa? Sebentar dulu. Bang, kenapa sampai ke situ? Kenapa Anda sampai ke ngomongnya situ? udah lama, udah banyak. Apa pendahuluannya? Saya jelaskan buat Anda. supaya Anda Pendahuluannya paham. kan mereka yang melakukan fotokopi diperiksa ke dokter. Ada Dian Sandi itu yang ngatur. Ijazah itu. Apa pendahuluannya apa? Pendahuluannya. Ada ini dia. Kalau nggak ada pendahuluan, nggak ada proses ini semuanya. Udah ya? Udah selesai ya? Udah Oke, selesai nih. udah selesai ya? Logikanya Kasih giliran nggak ke aku, kan abang udah ngomong dari tadi, udah banyak sekali gitu. Udah orasi, Iya. udah orasi. Orasi selaku praktek dokter dokter gadungan. lagi. Ya. Dokter gadungan. Ya, yang nggak punya izin Iya, nggak sebenarnya punya izin. gitu ya. Satu. Jadi gini, Jangan kan izin sekolah aja enggak. Oke, jadi Bang gini, Sandi, silakan. Kita perkara aja yang pidana sekolah aja itu tidak boleh kita analogikan, ya. Bang Ripai paham. Ya, di KUHP kita yang baru itu sudah ditegaskan di pasal 1 ayat 2 kalau enggak ayat 3 adalah perkara pidana tidak boleh dianalogikan. Artinya ketika kita menghadapi suatu perkara pidana itu nggak bisa dianalogikan dengan perkara lain seperti yang disampaikan Bang Agri, nggak cocok Iya. peristiwa hukumnya gitu loh. Jadi jangan kemudian kita mendramatisir sesuatu yang sesuatu itu secara nalar hukum dan perbuatan materialnya itu nggak apple to apple. Jadi ini dramatisir. Ini dramatis. Bang, saya urut. Mau coba untuk Bang, dicocok-cocok. sekarang saya urut. Sebentar dulu. Kenapa? Ini dokter Patu. No. Tukang urut. Kamu Kenapa urut. jadi tersangka? Karena dilaporkan. Kenapa dilaporkan? Karena menuduh ijazah asli. Kenapa menuduh ijazah asli? Karena Ijazah dia palsu. melakukan penelitian yang dia klaim penelitian dari fotokopi. Oh, enggak. Abang nggak boleh menafikan itu. Rangkaiannya jangan dipotong, Bang. Ahli hukum oke, Abang hukum jangan pidana bersuara oke. besar. Tapi rangkaiannya jangan dipotong. Abang bersuara besar terus dari tadi, Kalau berisik. mereka ini Abang nggak berisik melakukan dari tadi. penelitian, Penelitian kosong. oh itu nggak terjadi Anda semuanya, berisik Bang. dan Karena terjadi, argumentasinya nol gitu. dituduh terus-terusan. Nah. Ya, Nggak. orang saya aja nggak ngapa-ngapain iya. dituduh dia kalau dilaporkan kok. Ini- apa bedanya? Oke. Udah ya, udah selesai ngomong ya. Oke, Mas Roy kenapa melaporkan Iya. Bang Agri? Apa? Wah, banyak sekali. Nanti tunggu aja panggilan. Siap. Oke. Tunggu aja panggilan. Siap, Oke, kenapa melaporkan Bang Agri? Oh ya, Dasar karena banyak sekali fitnahnya. laporannya. Tujuannya banyak. Kata-kata head speech-nya juga banyak. Ya, nanti tunggu aja. Nanti lawyer saya yang akan
menyampaikan. Oke, kita beralih karena Mas Ya. Roy nggak mau jawab. Kenapa Iyalah. kemudian Bang Agri dan ada 6 orang lainnya? Karena ada 7 ya ada dilaporkan tujuh. ya. Sebentar, Mul. Ya, sebenarnya saya mau masuk kepada pernyataannya Bang Agri juga bahwa ini negara demokrasi tentu harus sesuai dengan porsinya gitu. Ya. Demokrasi itu betul menghargai setiap orang. Mas Roy ini tersangka. Tersangka dalam KUHP itu kan orang yang masih diduga. Iya. Kemudian nanti dalam proses pembuktian yang diuji kan alat bukti. Yang disampaikan Bang Agri tadi kan belum tentu terbukti juga bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli sesuai dengan apa yang mereka klaim. Karena proses pembuktian hukumnya belum berjalan. Ini kan masih klaim. Itu satu hal. Hal yang kedua, ketika kita bicara demokrasi adalah menghargai setiap orang, hak tersangka juga harus dihargai. Yes. Ya, kita punya undang-undang kekuasaan kehakiman, kita punya KUHP, kita punya undang-undang HAM, kita punya ICCPR, kita punya UN Declaration of Human Rights. Yes. Seseorang ketika belum dijatuhi dengan dengan putusan yang inkrah, itu tidak boleh diperolok-olok dan tidak boleh dianggap sebagai seseorang pelaku Ya. kejahatan. Oke. Itu melanggar hukum. Ini kata ini sopan nggak? Dasar pelaporannya adalah ini. Ya. Oke. Jadi memberikan background kepada publik juga ya. Bang Agri Fanan ini adalah seorang YouTuber. Nah. Kemudian seorang pendukung Jokowi dan Ya. banyak kemudian memberikan analisa seputar kasus ini. Begitu ya, Bang, Ya. kira-kira ya. Ya. Dasar pelaporannya ini saya tidak bisa menampilkannya Oke. ke publik begitu ya. Tapi ini menjadi dasar pelaporannya. ini hasil Ada analisis dari kata-kata penyidik. yang kemudian karena, dinilai. karena itu materi penyelidikan Ini ya, kan Mas Roy. ASU. Itu materi penyelidikan dan itu jelas nanti banget kalau nih. naik ke tahap penyidikan akan jadi materi penyidikan. Oke. Ini Nah, yang ingin penyidik saya ini. katakan Ini begini. dari penyidik ini. Sebenarnya teman-teman dari kubu sebelah kalau mau fokus kepada pembelaan hukum, Iya. bukan kemudian menyerang pribadi-pribadi orang lain. Itu. Akhirnya yang terjadi apa? Ini kan seperti snowball effect. Ya. Efeknya makin liar, makin menggelinding, makin membesar. Akhirnya kita tidak lagi fokus kepada Oke. the predicate crime-nya, kepada pokok utamanya yaitu Melebar adalah dugaan kemana-mana. ijazah Oke. palsunya. Karena gitu. fokus pada hukum. Bang, ya. bang, Tunggu, bang, Agri, sorry, sebentar, bang. sebentar. Saya Oke. ke Bang Rifai dulu. Sorry. Ada yang menarik di sini, Mbak. Iya. Jadi pertama, kita sepakat negara demokrasi, tapi juga kita tahu bahwa kita negara hukum. Artinya apa? Orang boleh berpendapat, tapi pada saat dia memasuki harkat martabat orang untuk merendahkan, di situ konstitusi juga jelas. Yes. Pasal 28 Setuju. bicara negara melindungi setiap warga negara dari harkat dan martabat. Jadi tetap ada ruang privat yang dijaga dan itu dilindungi konstitusi. Kedua, Nah, itu. pasal 310, 311 nyatanya kembali menjadi delik 434. Artinya hukum Indonesia masih mengakui adanya delik fitnah dan delik hina. Setuju. Penghinaan ya, bahwa itu tetap menjadi delik manakala dia memasuki harkat dan martabat orang. Jadi kembali lagi apa yang dilakukan Pak Jokowi menurut saya wajar-wajar saja, sah saja. Itu upaya hukum ya, dibanding dibiarkan ribut apalagi sampai terjadi gesekan horizontal, itu kan tidak baik. Yang menarik di sini adalah ternyata tidak hanya Pak Jokowi loh yang menggunakan pasal itu. Pak Roy juga menggunakan itu Iya. pada saat kepada beliau. Betul, 433, Bang Egy juga 434 menggunakan aja. itu kepada Roy. Iya. Artinya pasal ini memang Nggak lebay. masih diperlukan oleh masyarakat kita. Nggak ada gitu pasal ya. 32, Bang Rifai. Pada saat orang menggunakan Bang pasal Rifai, ini, Bang Rifai, makanya harus saya dihormati. interupsi sedikit, Bang Bentar Rifai. dulu, sebentar, Tunggu harus sebentar. dihormati juga Nggak, ini saya sebagai tidak hak memotong. hukum Ini gitu ada ya. hubungannya Bukan berarti masalahnya, orang ya. menggunakan pasal 30, 13 itu berarti wah Nggak apa-apa, kalau kriminalisasi, 30, 13 nggak apa-apa. tidak menghormati demokrasi, tidak. Menurut saya ini sangat baik dan satu lagi yang perlu kita renungkan bersama. Di era post-truth hari ini, sosial media begitu mudah diakses. Dalam konteks masyarakat yang majemuk ya, dan mohon maaf dengan tingkat pendidikan yang masih belum merata, ini sangat bahaya sekali kalau fitnah-fitnah isu-isu dilempar begitu saja secara tidak bertanggung jawab. Ya. Di Prancis saya ingatkan loh, hanya gara-gara tuduhan istri presiden seorang pria, itu menjadi ada satu gerakan Ya. politik. Jadi menurut saya kita tetap hormati kebenaran pasal ini, kita hormati upaya hukum yang dilakukan Pak Jokowi, kita hormati juga teman-teman membela diri ya. Nah, tapi kita lapor-lapor ini pada jalan semua. Ya. Semua sama-sama mengakui 310, 311 perlu digunakan untuk melindungi setiap Boleh. warga negara. Ya. Tapi sekali lagi saya setuju jangan menjudge sebelum waktunya, hormati asas praduga tidak bersalah. Oke. Ya. Dan satu jangan lagi juga gunakan jangan sampai hukum yang terjadi sesat. trial by the press. Ya. Ya. Oke. Itu juga penting. Oke, Ya, saya mau Ya. tambahkan yang Bang Rifai ya. Betul bahwa Pak Jokowi menggunakan pasal 310, 311. Bahkan diakomodir kembali dalam KUHP dan KUHP yang baru. Tapi jangan lupa, kita ini kan penerekam jejak ya Bang Rifai. Pak Jokowi ini tidak ujuk-ujuk ini pakai 310 dan 311. Kami ini pendumas, pelapor ya, yang justru di hak-hak kami itu dijaga sedemikian rupa oleh undang-undang. Pasal 10 perlindungan saksi dan korban, kami ini pelapor. Jadi Ya. kami ini sebenarnya harusnya bebas dari segala ketersangkaan baik perdata maupun pidana ya, untuk laporan kami yang sedang, yang akan datang maupun yang telah kami laporkan. Nah itu tidak Anda laksanakan itu. Nah pertanyaannya, Boleh saya tanggapi? ya nanti dulu, Oke, dong, silakan. sabar ya kan. Ya, Harusnya nih, saya tahu betul bahwa di sisi Pak Jokowi ini ada pengacara-pengacara
pengacara hebat. Bahkan satu di antaranya adalah bahkan pendiri bapak kami sendiri di Pradi, ya kan? Harusnya katakan ke Pak Jokowi, jangan Pak, jangan lakukan laporan dengan hal demikian karena mereka adalah pendumas ya. Nah, ini tidak benar ini. Lagi pula di sana ada beberapa orang advokat Pak, ya ada Pak Egy Sujana, ada Damir Hairil Lubis, ada Bu Kurnia, ada Rizal Fadila yang ternyata juga seorang advokat ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sedang mencari keadilan. Proses ini hampir 4 tahun, bukan ujuk-ujuk kok bisa langsung dilaporkan. Nah, itu permasalahannya. Missnya di sini. Kalau Anda tidak ya menasehati sedemikian rupa, tidak akan pernah heboh satu negeri seperti ini. Saya kira begitu, Bang. Oke, baik. Kita Bang ambil. Ribai, tanggapannya usai jeda. Usai Kita jeda. harus Oke. jeda dulu dan Oke. Mas Roy juga Saya harus pamit. Ada kegiatan lainnya. Mas Roy, terima kasih sebelumnya sudah hadir malam hari ini. Kita tunggu bagaimana nanti kelanjutan proses hukumnya ya, Mas ya. Oke, Mas Roy, terima kasih. Kami jeda head to head akan kembali sesaat lagi. Thank you, Mas.